Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Nah, saya mohon maaf kalau tadi kemarin itu sebenarnya saya berjanji untuk membuat video ini pukul 9.10, tapi adalah karena sedang ada banyak masalah, jadi baru bisa saya buat sekarang. Dan jangan khawatir, untuk waktu pengisian absensinya cukup panjang, bahkan minggu depan ya. Jadi nggak usah terlalu ini sepaneng, karena memang tujuan saya sebenarnya adalah untuk menambah materi, supaya nanti teman-teman mahasiswa sekalian materinya untuk hukum hak kekayaan intelektual ini bisa eh, sesuai dengan yang kelas-kelas lainnya. Nah, berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi sebelumnya kita udah banyak membahas mengenai apa itu merek ya, cuman sayangnya waktu itu komputer saya bermasalah sehingga baru bisa sekarang saya menggunakan komputer. Jadi ada banyak materi yang harus kita kejar. Oke, saya akan share screen ya. Oke, kemarin kita udah banyak membahas mengenai apa itu merek ya, atau dalam bahasa kerennya adalah brand. Nah, kalau kita kemarin bahas tentang merek itu simpelnya adalah tanda, gambar, nama, kata-kata, huruf, angka, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur tersebut ya, baik dua dimensi maupun tiga dimensi yang digunakan sebagai simbol atau pembeda untuk digunakan dalam barang dan jasa. Yang menurut Kotler sih, dalam American Marketing Association, merek itu didefinisikan sebagai sebuah nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual ke kelompok penjual yang lainnya. Jadi kayak intinya sebenarnya sih cuma untuk membedakan doang sih, ya. Yang kalau menurut si apa Nielsen itu eh, fungsinya ada tiga ya, yakni sebagai apa sebuah apa namanya jaminan akan tampilannya, manfaat dan layanan. Dimana seperti itu. Dengan adanya merek, orang-orang mesti akan ada kayak rasa nyaman karena dengan membeli merek tersebut, mereka pasti ada jaminan kalau memang performance atau tampilannya itu bagus, memang benefit membeli barang tersebut sama ada jaminan pelayanan yang baik. Kita sama kan misalnya handphone saya apa Poco. Poco tentu harganya 8 juta ya waktu itu saya beli. Tentu kalau misalnya walaupun speknya sama atau bahkan mungkin lebih tinggi daripada HP lain seperti misalnya Apple ya. Tapi di sini Apple lebih mahal kenapa? Karena dia bisa memberikan jaminan akan performance yang baik, benefit, dan yang terutama juga layanan atau service yang baik. Misalnya handphone saya kalau rusak dibawa ke service center, ya udah biasanya pelayanannya kurang bagus. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai Apple, misalnya rusak dibawa ke service center, pelayanannya akan lebih baik, bahkan lebih aman, seperti itu misalnya. Nah, si Nielsen ini juga bicara bahwa kriteria merek yang baik pada dasarnya ya, itu harus memiliki nilai yang jelas, dapat dilihat perbedaannya dengan yang lain, ya, serta memiliki identitas yang menonjol. Simpelnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sebelum kita lebih lanjut, saya mau ingatkan dulu ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah melihat ada kayak logo-logo yang berada di sebelah merek. Nah, untuk bisa membedakannya, kita harus tahu dulu ya, apa sih maksud lambang-lambang tersebut. Nah, lambang yang paling umum yang mungkin pernah teman-teman sekalian lihat itu adalah TM. Ini singkatan dari trademark ya. Trademark ini adalah istilah untuk merek dagang yang tidak terdaftar. Harap diingat ya. Artinya apa? Merek dagang di sini kalau yang simbolnya masih trademark, artinya dia itu ada, cuman dia belum didaftarkan di apa namanya DJKI ya. Jadi misalnya mungkin mereknya merek apa Paijo, merek Paijo ini udah dipakai, terus di sebelahnya ada tanda trademark TM. Artinya apa? Ya memang dia menggunakan merek Paijo ini untuk berdagangan.
tapi belum dia daftarkan di DJKI. Nah, harap diingat bahwa merek itu yang paling kuat sistemnya sebenarnya adalah sistem apa namanya, bukan eh, kayak hak cipta ya, yang siapa yang mempublikasi dulu, tapi kalau hak merek ya, itu yang dilihat adalah yang pertama kali mendaftarkan. Artinya apa? Kalau misalnya ada kejadian ya, merek yang trademark ini sama merek yang sudah terdaftar, itu sama-sama mengajukan gugatan atas merek Paijo misalnya, sama-sama mereknya Paijo, tapi yang satu udah pakai merek tersebut dari tahun 80, yang satunya sudah mendaftarkan tersebut dari tahun 90. Maka yang menang ya yang mendaftarkan, bukan yang pertama kali makai. Kenapa? Karena yang diutamakan ya yang itu, yang pertama kali mendaftarkan. Oke ya, karena memang sistemnya seperti itu sih. Makanya merek yang masih pakai TM itu harusnya segera didaftarkan sehingga menjadi yang level tertinggi, yakni R atau singkatan dari register, ya, terdaftar, yang menunjukkan bahwa merek dagang tadi sudah terdaftar, ya. Terus ada juga nih yang namanya SM, ya. SM ini sama dengan trademark, cuman dia lebih ke arah service atau jasa, sehingga dia singkatan dari istilah service mark, ya. Beda dengan trademark ya, ini service mark. Mungkin kayak jasa potong rambut, jasa apa namanya pengiriman barang dan lain-lain. Itu service mark, ya. Tapi memang yang paling diakui adalah yang udah R atau registered. Oke. Nah, tadi saya udah menyebutkan merek dagang ya. Nah, kalau dalam undang-undang, di sini saya pakai undang-undang yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum kegiatan perdagangan barang dan jasa lainnya. Simpelnya seperti itu. Jadi eh, sebenarnya kalau merek itu ya pada dasarnya adalah fungsinya untuk membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Sehingga sesederhana apapun, misalnya ini ya, kita umpamakan logonya Google, Google Drive misalnya, cuman gambarnya segitiga gini aja. Saya mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus ya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Cuman dengan logo segitiga ini aja, dengan tiga warna kayaknya, kuning, merah, sama hijau. Tapi kalau misalnya dia memang memiliki daya berbeda yang orang-orang langsung tahu, oh ini logonya Google Drive, maka di saat itulah ya dia dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Saya seperti itu. Oke, sekarang kita bicara ke merek yang tidak dapat didaftarkan. Ini dibedakan dengan yang tidak ditolak pendaftarannya ya, beda. Merek yang tidak dapat didaftarkan itu apa namanya, ketika dimasukkan langsung ditolak. Tapi kalau misalnya merek yang ditolak pendaftarannya, dia bisa masuk, cuma nanti ketika masuk ke proses asesmen dapat memiliki kemungkinan dapat ditolak. Seperti itu ya. Bentar. Hmm. Oke, kita mulai dulu. Merek yang tidak dapat didaftarkan. Yang pertama, tentu saja yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi, kalimat-kalimat yang mungkin, mohon maaf, bernada seronok, ataupun yang sifatnya menghina negara, ini tidak dapat digunakan sebagai merek, dan biasanya akan langsung ditolak dari awal. Atau bahasanya adalah tidak dapat didaftarkan. Kedua, sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Ya, sambil contoh lah, misalnya mungkin apa namanya, produknya adalah mie instan ya. Kalau mie instan kan kita ketahuinya ada Indomie, Supermie, terus Sarimi dan kawan-kawan. Tapi di sini yang nggak boleh adalah apa? Yang langsung menunjuk jenis barang tersebut. Misalnya mereknya mie instan, ya.
atau mungkin apa namanya permen karet mereknya Bubblegum atau apa. Di sini pakainya istilahnya adalah permen karet. Dan mohon maaf, sebenarnya kalau misalnya istilah bubblegum sendiri juga merupakan istilah bahasa Inggris ya dari permen karet, sehingga nggak boleh dipakai ya. Kalau apa, setahu saya kalau bubblegum itu yang dipakai itu istilahnya adalah mereknya itu Big ya, Big Bubblegum. Yang dipakai adalah Big. Nah, terus ini juga sebenarnya jadi masalah juga karena berhubungan dengan unsur ketiga, yakni memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya yang merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis. Jadi misalnya mungkin apa namanya merek tapi namanya adalah Rafflesia arnoldi misalnya. Itu adalah varietas tanaman yang langka ya, itu nggak boleh. Jadi boleh menggunakan varietas tanaman dalam produknya, tapi untuk nama merek harus dibuat sendiri. Seperti itu. Terus juga tidak boleh memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang-barang tersebut. Ya, misalnya nih, mungkin kasarnya kayak eh, kata sedap ya, misalnya ini yang paling umum sih. Kata sedap, sedap ini menunjukkan sebuah apa ya, analogi yang sifatnya ini adalah kata sifat yang menunjukkan bahwa ini makanan enak. Benar nggak? Sama seperti kata enak, sedap, gurih, mantap, seperti itu. Ini merupakan keterangan-keterangan yang menunjukkan kualitas barang. Sekali lagi, ini tidak boleh, ya. Jadi makanya dalam kasusnya mie sedap itu dia nggak menggunakan kata sedap, tapi katanya A-nya dua. Dengan menggunakan A2 ini, argumentasi mereka ini dapat menunjukkan apa namanya tidak menunjukkan secara spesifik kualitas barang mereka, sehingga dapat lepas ya seperti itu. Terus juga tidak memiliki daya pembeda. Biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang umum ya. Terus juga merupakan nama umum ya. Oke, itu adalah yang tidak boleh didaftarkan. Terus yang ketika udah masuk terus melalui proses pemeriksaan dapat dimungkinkan ditolak, itu jangan sampai terjadi ya. Adalah yang seperti ini ya. Ada 7 sih saya. Misalnya merupakan memiliki kesamaan atau pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis. Nah, ini intinya adalah apa? Kalau misalnya dia memiliki merek yang sama, misalnya katakanlah sama-sama Sanitas. Sama-sama Sanitas, mereknya ya, mereknya Sanitas, tapi yang satu itu merek yang menunjukkan laundry misalnya, atau mungkin deterjen. Yang satunya merek roti. Sehingga di sini tidak dapat dibuktikan kalau ini barang dan jasa yang sejenis. Sehingga kalau seperti ini, ya otomatis apa namanya pendaftarannya, gugatannya ditolak. Misalnya nih, setelah didaftarkan terus kemudian ada gugatan dari yang deterjen mengatakan bahwa kok ini niru-niru produk roti Sanitas. Tolong digugat, tolong dicabut ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena bukan merupakan barang dan jasa yang sejenis. Dan sebenarnya ada satu klausul lagi sih, yakni barang dan jasa yang sejenis ini tidak saling apa namanya menjatuhkan satu sama lain. Ini yang paling penting. Tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Contohnya yang mungkin sempat menjadi apa namanya kisruh ya. Ada yang pernah tahu Doraemon? Saya rasa kalau saya langsung menyebutkan kata Doraemon ini teman-teman di sini sekalian langsung tahu ya sosok figur robot kucing yang ada di manga-manga yang terkenal di Jepang, warnanya biru itu ya, Doraemon. Tapi saya sebagai orang Semarang dari tahun 2000-an sudah mengasosiasikan kata Doraemon dengan sebuah perusahaan yang bernama Doraemon Jaya, yang delalah juga menggunakan logonya Doraemon. Entah sengaja apa enggak. Dan setiap truknya warnanya biru. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Doraemon Jaya ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sedot WC. Nah, ini adalah
sebuah polemik tersendiri ya, karena Doraemon itu kan identik dengan manga yang cukup terkenal dan delalah terkenal di kalangan anak kecil. Nah, kalau misalnya ini ya katakanlah ya Doraemon eh, apa yang pemilik hak ciptanya Doraemon kemudian menjual merchandise-nya Doraemon, mungkin boneka dan lain-lain. Tapi delalah di Semarang udah terkenal duluan nih merek Doraemon, Doraemon Jaya yang merupakan merek sedot WC. Secara nggak langsung ini merek ini akan melawan atau kasarnya kayak menjatuhkan merek satunya atau mungkin dalam hal ini hak cipta ya, sehingga harusnya memang kalau kita lihat ya memang udah ada kasusnya, walaupun belum sampai ke ranah pengadilan tapi udah berhasil di apa namanya lakukan cara yang di luar pengadilan, akhirnya berubah bukan lagi Doraemon Jaya tapi kalau kalian teman-teman udah lihat ya mungkin pernah lihat truknya, sekarang berubah jadi Doraemon. Bukan, kalau yang lama kan Doraemon, ini Doraemon Jaya. A-nya dihilangi dan tidak lagi menggunakan logo Doraemon. Itu sekali lagi salah satu contoh yang paling nyata dari apa namanya merek yang didasarkan tidak boleh apa namanya mengganggu merek lainnya, walaupun yang tidak sejenis. Oke. Yang kedua, mempunyai persamaan atau pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain atau barang untuk dan jasa sejenis. Contohnya yang paling terkenal mungkin ini ya, saya akan sedikit skip ya. Nah, Oreo, Rodeo, Kopiko, Kopi Bos. Ini mirip banget kan? Ini memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Di sini yang kalian lihat adalah apa? Mereka nggak memiliki kemiripan pada kata-katanya sih. Kopi Bos sama Kopiko jelas jauh berbeda. Cuman dia memiliki tampilan yang sama persis banget dengan Kopiko. Sehingga ini dikhawatirkan ini ada kemiripan ini sehingga dapat ini apa namanya memunculkan kemungkinan adanya gugatan sehingga dapat ditolak sama DJKI. Ketiga, mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain apa namanya tapi tidak sejenis ya, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini juga mungkin ada hubungannya dengan kasus Doraemon Jaya tadi, karena memang ini walaupun tidak sejenis tapi dia memiliki kemiripan ya. Dan di sini juga ada unsur bahwa ini merugikan dari merek yang terkenal tadi, atau dalam hal ini juga hak cipta. Terus ada juga mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. Nah, indikasi geografis itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, terus merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto terkenal, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berhak. Jadi misalnya kayak kasusnya siapa namanya Ruben Onsu. Ini menarik banget nih kalau kita bahas. Oke, kasusnya Ruben Onsu ya, yang dikenal dengan istilah geprek bensu ya. Oke, Ruben Onsu dengan kasusnya geprek bensu. Nah, kasusnya geprek bensu ini kemudian ada yang namanya IM geprek bensu yang udah terbit cukup lama. Tapi kemudian Ruben Onsu ini membuat ya sebuah apa namanya diam-diam membuat sebuah franchise geprek bensu tanpa IM ya, itu kemudian dipasarkan secara masif dengan banyak franchise. Terus kemudian pemilik asli dari IM geprek bensu ini protes sampai ke pengadilan. Terus kemudian ada kisruh juga waktu itu cukup panjang ya permasalahannya. Nah, argumen dari nah argumen dari Ruben Onsu itu geprek bensu pakai namanya dia dari kata bensu ya, Ruben Onsu seperti itu, sehingga menurut klausul yang nomor 5 ini menyerupai nama orang terkenal itu nggak bisa, jadi nggak boleh. Yang boleh ya si pemilik nama yang asli, dalam hal ini Ruben Onsu ya.
Ceritanya seperti itu. Tapi kemudian argumen dari IM geprek Bensu ya itu mengatakan sebenarnya kata Bensu itu bukan dari katanya Ruben Onsu, tapi sebagai kalimat yang artinya adalah apa? Ben sukses atau dalam bahasa Indonesianya supaya sukses. Dasarnya seperti itu. Cuman delalah waktu itu si pemilik perusahaan geprek Bensu ini meminta tolong kepada Ruben Onsu untuk memasarkan produknya dia atau dalam bahasa kerennya sebagai brand ambassador. Nah, apa eh, berdasarkan hal tersebut karena memang dari argumen dari si pemilik asli IM geprek Bensu apa namanya ini cukup terdengar apa namanya logis, akhirnya yang menang ya si pemilik yang asli dan Ruben Onsu wajib mengganti kerugian. Walaupun demikian, teman-teman sekarang mungkin masih bisa melihat banyak banget gerai-gerai Ruben Onsu, geprek Bensu ini yang masih ada sampai saat ini. Seolah-olah kayak nggak mengindahkan keputusan tersebut. Yang penting kan udah dibayar sih sebenarnya. Oke ya, seperti itu. Terus juga merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan. Ya, mungkin dan juga berhubungan dengan itu juga sih menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh lembaga negara yang bersangkutan. Ini kasusnya mungkin pernah kalian lihat ya, sebenarnya bukan dari negara tapi sebagai salah satu dari instansi negara. Dalam hal ini Undip misalnya. Ya, kasusnya cukup viral karena saya juga pernah ditawari ya. Ya, jadi Undip ini adalah Universitas Diponegoro. Tapi di tahun 2018 kemarin sempat viral karena apa? Ada sebuah perusahaan yang apa namanya mendaftarkan merek dengan nama Undip Apparel ya, yang fokusnya adalah apa? Menjual pernak-pernik merchandise yang berhubungan dengan Undip seperti hoodie ya, jaket jumper itu hoodie yang ada tudungnya itu stiker terus kemudian macam-macam lah produk-produk merchandise-nya yang ada logonya Undip. Di sini ini dengan jelas bertolak belakang dan tidak boleh dilakukan. Walaupun akhirnya ini ya lolos ya, tapi dalam hal ini dapat diajukan pembatalan terhadap merek tersebut. Karena kasusnya Undip Apparel ini kayaknya akhirnya dimenangkan pihak Undip dan perusahaan tersebut melakukan permintaan maaf dan melakukan penggantian kerugian kepada Undip waktu itu. Oke, kira-kira seperti itu. Dan terakhir, ingat juga ya, bahwa pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah ya, maka merek ini dapat dilindungi 10 tahun, tapi dapat diperpanjang selamanya, selama masih digunakan sebagai apa namanya tanda tanda pembeda bagi barang atau jasa yang bersangkutan. Jadi selama apa namanya merek ini masih digunakan sebagai tanda jasa yang bersangkutan dapat diperpanjang terus-menerus karena kayak Coca-Cola misalnya ini udah hampir ratusan tahun ya dipakai untuk tanda pembeda sebuah produk bernama Coca-Cola dan banyak produk lainnya yang udah lama banget. Tapi meskipun demikian mereka tetap bisa dipakai dan selama mereka nggak eh, apa namanya ya mereka nggak bangkrut atau apa sehingga nggak perlu diperpanjang lagi ya udah tetap akan ada. Oke. Sebentar ya ini sanksinya mohon tunggu sebentar.
Oke, nah, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau kita tadi udah bahas secara panjang lebar terkait merek. Nah, terus kemudian terutama yang berhubungan dengan merek-merek yang dapat ditolak tadi, yakni yang ketika dalam proses review ataupun dalam hal ketika sudah jadi dapat dimintakan pembatalan. Itu kalau misalnya terjadi ya ada merek yang melanggar, sanksinya apa? Nah, kalau sanksi di sini, kalau misalnya merek ini pada dasarnya sama pada keseluruhannya atau memiliki kemiripan dengan merek lainnya atau indikasi geografis yang sudah terdaftar, bisa dapat pidana penjara. Dalam hal ini bagi ini ya kan merek perusahaan ya. Jadi yang dipenjara itu adalah apa namanya direksi paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, terus kalau misalnya apa namanya, ini yang nomor 2, mohon maaf salah ketik ya ini. Sebentar saya tak ganti dulu. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya barangnya sejenis ya, itu dendanya 1 miliar dan penjara maksimal 5 tahun. Kalau misalnya apa namanya kalau misalnya barangnya tidak sejenis, itu penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 800 juta. Terus memperdagangkan barang dan jasa yang patut diketahui bahwa barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek yang terdaftar ya atau dia geografis, penjara paling lama 1 tahun. Jadi di sini yang dipidana nggak cuman orang yang membuat, tapi orang yang mendistribusikan, bukan pengguna ya. Jadi kalau misalnya ada pengguna yang pakai mungkin PlayStation 5 tapi pakainya I ya, bukan Play PLAI, ini PLAI Station 5. Kalau udah beli ya udah pembeli nggak kena, tapi yang mendistribusikan yang kena. Jadi toko yang menjualnya itu yang kena. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah apa namanya pelanggaran-pelanggaran merek ya, yang mungkin pernah dilihat ya teman-teman sekalian. Ada Oreo, Rodeo, Kopiko, Kopi Bos, dan mungkin kayak kasusnya Aqua dan Aquaria dan berbagai macam lagi lainnya. Walaupun demikian, jarang banget sih sebenarnya kalau misalnya dalam kasus pelanggaran merek itu sampai apa namanya ada upaya untuk memidanakan pelaku, karena biasanya berakhir dengan hanya denda saja. Karena memang jarang banget sih apa namanya, karena pada dasarnya ini adalah merupakan delik aduan, mohon maaf. Jadi karena ini delik aduan sehingga seringkali semua berakhir dengan uang aja, nggak perlu sampai harus dipidana. Dalam hal dipidana di penjara itu biasanya karena kalau misalnya si pelakunya nggak mau ngeluarin duit, sehingga ya satu solusi ya dipidana. Kira-kira seperti itu sih, tapi jarang banget kejadian. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada lagi juga nih ya kasusnya mie sedap dan mie sedap ya. Ada di notif ya. Kalau sedapnya itu satu tok, itu adalah menunjukkan barang ya, apa menunjukkan suatu kualitas barang sehingga nggak boleh, sehingga ditambahkan dua. Masalahnya, si supermie ini kemudian membuat sebuah varian supermie yang dengan menambahkan kata A di atasnya. Jadi kata sedap ini kayaknya teman-teman sekalian yang mungkin di usia berapa ya? Ini kayaknya sekitar tahun 2010-an kayaknya. Mie sedap dengan A3 ini, Supermie. Akhirnya ditutup sih, dan kemudian pihak si Supermie ini membuat semacam apa ya ganti kerugian terhadap si apa namanya mie sedap yang asli, Wings Food-nya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai tambahan ada sedikit tambahan lagi ya. Mohon itu apa kita ini? Bentar.
Oke, mohon maaf ada WA. Ya, namanya juga ini ya, banyak masalah. Oke. Nah, tadi yang baru saya jelaskan adalah sebuah merek ya. Sebenarnya yang saya jelaskan ini masih sekedar permukaannya saja, karena saya belum jelaskan secara detail terkait bagaimana proses pendaftaran merek dan bagaimana prosedur kalau misalnya ada apa namanya sengketa merek ya yang dilakukannya di pengadilan niaga. Tapi sekali lagi, ini sebenarnya adalah materi untuk S2. Jadi barangkali misalnya teman-teman sekalian mau mempelajari lebih dalam bisa diskusi dengan saya secara pribadi ataupun apa namanya nanti mungkin di S2 ya seperti itu. Nah, lanjut. Jadi selain merek yang saya sebutkan tadi, ada satu kondisi tertentu di mana merek tadi dapat didaftarkan secara kolektif atau dalam bahasa kerennya adalah merek kolektif, yakni merek yang digunakan untuk barang dan jasa yang memiliki karakteristik yang sama, ya, mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan antara barang tersebut dengan barang-barang sejenis lainnya. Nah, terus permohonan pendaftaran merek ini hanya dapat diterima kalau misalnya dapat di apa permohonan itu jelas kalau misalnya mereka mengajukan itu sebagai merek kolektif dengan ketentuan apa eh, dengan ketentuan memuat ya sifat ciri umum atau mutu barang yang akan diproduksi atau diperdagangkan, terus bagaimana metode pengawasannya, terus juga sanksi atas pelanggaran ketentuan merek kolektif. Dan kemudian kalau misalnya nanti ya sistemnya kalau untuk merek kolektif itu ya kalau misalnya ada orang lain yang mau bergabung di dalamnya ya udah misalnya saya mau pakai nih merek kolektif ini terus kemudian saya nggak perlu harus daftarin lagi saya cuma perlu masuk ke dalam komunitas merek kolektif tadi untuk kemudian bisa menggunakan merek kolektif tersebut. Ini konsepnya hampir mirip dengan indikasi geografis yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, contoh yang paling kelihatan dari merek kolektif itu bisa kalian lihat di Jogja misalnya ya. Di Jogja ada yang namanya bakpia patok. Sayangnya saya lupa karena pakainya angka. Saya lupa angkanya berapa. Tapi bakpia patok ini angka berapa itu saya lupa. Itu merupakan merek kolektif karena dimiliki oleh sekumpulan pedagang yang bergerak di bidang sekumpulan produsen yang bergerak di bidang produksi itu bakpia patok yang memang menjadi ciri khasnya kota Jogja. Contoh lainnya yang mungkin juga kelihatan, ada yang mungkin pernah main ke apa namanya ada yang mungkin pernah main ke Tegal, itu ada yang namanya tahu murni ya. Tahu murni kalau kalian main ke apa namanya tempatnya, itu satu komplek berjejer-jejer banyak banget yang jualan tahu murni. Tapi sekali lagi semuanya merupakan semua yang berjejer-jejer tadi sama semua. Itu ya tahu murni semua. Karena mereka semuanya merupakan merek kolektif. Podo jadi. Itu merek kolektif semua. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Itu merek kolektif. Dan terakhir, indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini unik juga nih kalau saya boleh bilang ya. Kenapa? Karena indikasi geografis itu pada dasarnya sama dengan merek ya. Cuman dia lebih tinggi levelnya daripada merek kolektif yang dimiliki cuman untuk satu kalangan apa namanya ya, produsen suatu barang tertentu. Tapi kalau indikasi geografis dia ngikatnya ke daerah tersebut ya, ngikat ke daerah tersebut. Nah, secara definisi, indikasi geografis ini merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari keduanya ini, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Yang juga biasanya ada logonya. Contohnya mungkin yang paling apa namanya kalian teman-teman sekalian ketahui adalah wine. Nah, wine ya, wine di sini di Prancis setiap daerah itu punya yang namanya indikasi geografis. Ya, wine misalnya kayak Dom Perignon atau Perignon atau mungkin Chateau Blanc dan lain-lain. Jadi setiap daerah ini punya
indikasi geografis tersendiri. Dan sekali lagi yang harus diingat adalah apa? Indikasi geografis itu ngikat pada wilayah itu tok. Sehingga kalau delala ada pihak lain atau mungkin negara daerah lain yang memproduksi barang yang sama persis, tidak bisa menggunakan barang tersebut menggunakan indikasi geografis yang sebagaimana dimaksud. Ya, jadi di sini indikasi geografis menurut apa namanya Mont Blanc ini adalah sebuah kesatuan dari manusia dan alam. Kita ambil contoh misalnya ya, apa namanya Chateo Mont Blanc misalnya. Ini apa namanya sebuah wine yang dihasilkan dari sebuah daerah di apa namanya Mont Blanc yang merupakan daerah yang kebetulan karena iklimnya itu unik ya, itu memproduksi sebuah sejenis bakteri tertentu yang ketika apa namanya bakteri ini nempel ke anggur, mereka apa dia akan memfermentasi anggur tersebut ditambah dengan cuaca yang ini apa namanya eh, cocok untuk produksi wine ini menghasilkan wine dengan kualitas tertinggi ya, kira-kira seperti itu. Dan apa namanya tentunya ini juga nggak lepas dari pengaruh manusia yang ada di sana yang berhasil apa namanya memanipulasi alam dan apa memanipulasi produk tersebut sehingga memunculkan produk wine yang benar-benar berkualitas. Itu indikasi geografis. Meskipun demikian, nah indikasi geografis juga mengalami perubahan atau evolusi. Kalau dulunya indikasi geografis ini lebih apa namanya spesifik kepada apa namanya perpaduan antara manusia dengan alam, tapi sekarang juga ada elemen lain di sini juga dapat berupa elemen manusianya saja ya, sehingga dapat dilihat ya yang dapat mengajukan indikasi geografis sekarang nggak cuman apa namanya orang yang apa dilalah memiliki daerah yang enak ya, tapi juga orang-orang yang dilalah memiliki suatu kerajinan tangan yang memang menjadi suatu khas dari daerah tersebut ya. Dan biasanya yang bisa mengajukan adalah perwakilan dari masyarakat yang memproduksi yang secara keseluruhan di kota tersebut ya atau daerah tersebut sama pemerintah daerahnya. Oke. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Contohnya yang mungkin hasil apa namanya perpaduan antara manusia dengan alam itu seperti kopi gayo. Tapi kalau apa nah yang merupakan murni hasil dari kerajinan manusia, dari pemikiran manusia adalah ukir kayu Jepara. Ya, ini manusia toh. Atau dalam bahasa kerennya adalah handicraft. Ya, ini adalah produk indikasi geografis pertama di Indonesia yang merupakan dari hasil kerajinan tangan tok, bukan dari hasil sinergi antara manusia dengan alam. Karena dia merupakan hasil kayu, apa karena merupakan yang dinilai itu adalah ukiran kayunya, bukan kayunya. Kayunya sendiri sebenarnya nggak dapat dari Jepara sih, dapat dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. Yang penting kayunya bagus, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus juga apa sih? Apaan sih manfaatnya? Ya, manfaatnya tentu saja adalah untuk ini menjadi pembeda dari produk-produk lainnya dan juga dapat juga bermanfaat untuk meningkatkan pamor dan juga tentunya berujung pada peningkatan produktivitas dan profit dari produk yang bersangkutan karena semenjak mebel ukir Jepara diakui sebagai indikasi geografis tentunya apa namanya bisa menjadi sebuah media untuk melakukan sebuah promosi sehingga masyarakat jadi mengenal produk indikasi geografis tersebut. Selain itu juga ada manfaat-manfaat lainnya yang bisa teman-teman baca sekalian dan harap diingat ya, kalau indikasi geografis itu selama masih dipakai ya, selama reputasinya dapat dijaga akan dapat dilindungi terus-menerus. Jadi sifatnya untuk perlindungan indikasi geografis itu adalah selamanya, selama barangnya masih ada ya. Karena di sini nggak mengikat pada individu atau orang tertentu saja, tapi lebih ke arah sebuah wilayah yang sebenarnya tujuannya itu sebenarnya ini sih lebih ke arah apa ya pariwisata kali ya atau apa seperti itulah. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, itu sekilas mengenai indikasi geografis ya. Dan saya rasa mungkin materinya yang bisa saya berikan pada pertemuan hari ini
cukup sampai di sini saja. Ada banyak sekali yang bisa saya kaji dan yang bisa kita diskusikan terkait merek dan indikasi geografis. Besok kita akan bahas ya tiga materi terakhir, yakni rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, sama bentar, sama desain industri. Ya, besok kita akan bahas secara lebih dalam dan secara lebih detail. Dan kalau untuk merek sih saya rasa sudah cukup ya sampai di sini. Kita juga udah pernah bahas kemarin, tapi hari ini saya bahas secara lebih dalam dan lebih spesifik ya. Eh, saya rasa itu aja sih ya untuk yang bisa saya berikan pada perkuliahan hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan terkait merek ya, silahkan bisa diajukan di grup WA. Nanti kita akan bisa bahas, kita bisa diskusikan. Dan untuk absensi hari ini, karena memang ini saya telat banget ya memberikan videonya, silahkan video ini kalian rangkum apa yang saya bahas, terutama yang berhubungan dengan merek, ke dalam kertas folio. Nggak usah banyak-banyak, cukup 200 kata saja. Oke? Atau mungkin sekitar satu lembar folio depan aja, terkait rangkuman perkuliahan hari ini, taruh dalam selembar kertas folio, dan minggu depan waktu pertemuan terakhir mohon dikumpulkan sebagai absensi terakhir, absensi yang hari ini. Oke ya. Jadi absensi hari ini nggak harus ngisi Google Form atau apa, silahkan tulis dalam selembar kertas minimal 200 kata, terus kemudian kumpulkan besok. Dan ingat, yang saya terima adalah yang kalian kumpulkan pada waktu perkuliahan. Yang kalian kumpulkan setelah perkuliahan berakhir, nggak saya terima sebagai absensi. Jadi, harap ketika datang besok sudah membuat dan membawa apa namanya folio sebagaimana yang saya maksud. Ingat ya, 200 kata saja cukup, atau sekitar satu lembar folio depan. Lebih nggak masalah, karena itu nanti bakal menjadi bahan dasar kalian dalam membuat apa namanya UAS. Oke, saya rasa demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.